Hai sahabat Abskep dan sahabat Asbidan, jumpa lagi dengan saya Vika. Pada video kali ini kita akan membahas putar tentang soal-soal yang sering keluar pada saat Ukom Kebidanan. Penasaran? Yuk simak video kita yang satu ini. Kita masuk ke soal nomor 11. Seorang perempuan umur 25 tahun G1 P0H0 datang ke BPM tidak haid sejak 8 minggu yang lalu. Hasil anamnesis 2 minggu sebelumnya ada bercak darah keluar dari kemaluan dan hanya 1 hari. Hasil pemeriksaan tekanan darah 110/70, nadi 84 kali per menit, pernafasan 22 kali per menit, suhu 36,7 derajat Celcius, pemeriksaan HCG urin positif. Pertanyaannya adalah bercak darah yang terjadi pada perempuan tersebut dinamakan A tanda Hegar, B tanda Hartman, C tanda Piskasek, D tanda Chadwick, dan E tanda McDonald. Nah, untuk soal yang satu ini, kita lihat data fokusnya di sini adalah dia tidak datang haid sejak 8 minggu yang lalu, kemudian pada 2 minggu sebelumnya, dia mengalami bercak darah dan HCG urin positif. Nah, dari sini kita tahu bahwasannya si ibu ini dalam keadaan kondisi hamil ya. Nah, bercak darah ini merupakan tanda Hartman, sahabat Asbidan. Tanda Hartman ini merupakan bercak darah yang diakibatkan dari implantasi ovum di endometrium. Kalau tanda McDonald ini tidak ada ya teman-teman, jadi ini opsinya salah. Kemudian untuk tanda Hegar, Piskasek, tanda Chadwick ini sudah sering kita bahas di video-video sebelumnya. Silahkan sahabat Asbidan tonton video-video kita yang lainnya. Oke, jadi untuk soal kita yang satu ini jawabannya adalah B, tanda Hartman. Kita masuk ke soal nomor 12. Seorang perempuan berusia 16 tahun baru saja menjadi korban perkosaan 2 hari yang lalu. Ibunya kemudian membawanya ke bidan praktik mandiri karena perempuan tersebut mengalami trauma yang mengakibatkan menangis terus-menerus dan sering melamun. Bidan kemudian memberikan kontrasepsi darurat metode hormonal, pemberian estrogen dosis tinggi dengan memberikan etinil estradiol. Pertanyaannya adalah berapakah dosis yang tepat dalam pemberian etinil estradiol? A 30 mg setiap hari selama 5 hari, B 5 mg selama 5 hari, C 200 mg setiap hari selama 4 hari, D 0,75 mg 1 jam setelah berhubungan seksual, E 600 mg 2 kali dengan interval 12 jam. Nah, untuk soal yang satu ini, yang ditanyakan adalah dosis pemberian kontrasepsi darurat dengan jenis etinil estradiol. Nah, untuk kita ketahui bahwasanya pemberian kontrasepsi darurat ini diberikan untuk pasangan suami istri ya yang berhubungan seksual tanpa atau lupa menggunakan pengaman atau juga diberikan kepada korban yang mengalami perkosaan seperti untuk soal kita yang satu ini. Nah, jadi dosis untuk pemberian etinil estradiol adalah sebanyak 5 mg selama 5 hari ya teman-teman. Opsi yang tepat adalah B. Kita lihat opsi lain. Kalau opsi A ini untuk pemberian jenis kontrasepsi suntikan estradiol ya. Kalau untuk opsi C ini untuk pemberian mifepriston ya. Kalau opsi D ini pemberian postinor. Kalau opsi E ini untuk pemberian danazol. Jadi untuk soal kita satu ini jawabannya adalah B 5 mg selama 5 hari. Kita masuk ke soal yang ke-13. Seorang perempuan umur 30 tahun datang ke klinik mengeluh merasa tidak nyaman karena pada vulva vagina ditemukan banyak keputihan berwarna kuning dan berbau. Pertanyaannya adalah apakah diagnosa yang dapat ditegakkan pada kasus di atas? A. Gonore, B. Sifilis, C. Trichomonas vaginalis, D. Condyloma acuminata, dan E. herpes genitalis. Nah, untuk soal kita yang satu ini teman-teman, ditanyakan adalah diagnosa. Kita lihat data fokus di sini, dia merasa tidak nyaman karena vulva vagina terdapat keputihan berwarna kuning dan berbau. Nah, ini menunjukkan yang paling tepatnya adalah gonore atau kita kenal dengan kencing nanah ya. Kalau untuk opsi lain ya, kalau kita lihat opsi lain, kalau sifilis ini kasnya ada terdapat ulcus genitalis. Ya, kalau untuk Trichomonas vaginalis ini penyebab dari penyakit trichomoniasis ya, biasanya ini gambaran khasnya adalah strawberry appearance. Kalau untuk opsi D ini kondiloma acuminata, ini biasanya yang khasnya ini adalah gambaran seperti kembang kol ya teman-teman. Kemudian herpes genitalis ini biasanya ada gelembung-gelembung cairan berisi nanah pada daerah genitalia. Nah, jadi jawaban kita yang tepat untuk soal kita yang satu ini adalah A. Gonore.
Baik, kita masuk ke soal yang ke-14. Seorang remaja perempuan umur 17 tahun datang ke BPM dengan keluhan kemaluannya timbul gelembung bintik-bintik berisi cairan yang terasa sakit dan panas. Keluhan lain, badan terasa meriang. Klien mengatakan sering melakukan hubungan seksual dengan pasangannya. Hasil pemeriksaan, keadaan umum lemah, tekanan darah 100 per 70, nadi 102 kali per menit, pernafasan 28 kali per menit, suhu 38,5 derajat Celcius. Pemeriksaan genitalia tanpa kemerahan, terdapat vesikel dan lesi yang menyebar di daerah labia mayora. Pertanyaannya adalah apakah diagnosis yang tepat pada kasus tersebut? A. Trichomonas vaginalis, B. Herpes simplex tipe 2, C. Herpes simplex tipe 1, D. Gonore, dan E. Sifilis. Nah, ini kita sudah pernah bahas tadi ya di soal kita yang sebelumnya, teman-teman. Di sini ditanyakan diagnosis ya, diagnosis untuk kasus ini. Kita lihat data fokusnya, bahwasanya pada kemaluannya terdapat gelembung bintik-bintik berisi cairan yang terasa sakit dan panas. Dan pada saat dilakukan pemeriksaan, pada daerah genitalia tampak kemerahan, terdapat vesikel dan lesi yang menyebar di daerah labia mayora. Nah, jadi untuk tanda gejala ini mengarah kepada penyakit herpes simplex tipe 2 karena dia menyerang pada daerah genitalia. Jawabannya adalah B. Kalau herpes simplex tipe 1 ini tidak menyerang daerah genitalia. Trichomonas vaginalis, gonore, dan sifilis kita sudah bahas tadi di soal yang ke-13. Jadi untuk soal satu ini jawabannya adalah B, herpes simplex tipe 2. Baik, kita masuk ke soal nomor 15. Seorang perempuan usia 28 tahun, G1P0A0H0, usia kehamilan 32 minggu, datang ke klinik untuk memeriksakan kehamilannya. Hasil anamnesis, ibu mengeluh sakit kepala, bengkak di bagian kaki, dan hasil pemeriksaan TTV dalam batas normal. Keadaan umum ibu baik. Pertanyaannya adalah, berdasarkan kasus di atas, kebutuhan apakah yang sangat diperlukan ibu pada kehamilannya ini? A. Kebutuhan tentang istirahat, B. Kebutuhan tentang nutrisi, C. Kebutuhan tentang tanda bahaya kehamilan, D. Kebutuhan tentang imunisasi, dan E. Kebutuhan tentang mobilisasi. Nah, untuk soal yang satu ini, pertanyaannya adalah kebutuhan ya. Kebutuhan apakah yang diperlukan ibu pada kehamilannya? Kita lihat untuk data fokusnya, bahwasanya usia kehamilannya sekarang adalah 32 minggu, artinya dia berada pada trimester ketiga. Dan ibu ini mengalami keluhan sakit kepala, bengkak di bagian kaki. Nah, dari kasus ini kita perlu tahu bahwasanya ada tanda-tanda bahaya yang perlu ibu ketahui ya, karena dia mengalami keluhan sakit kepala dan bengkak, makanya kita perlu memberikan informasi mengenai tanda bahaya kehamilan. Jadi, kebutuhan yang tepat yang diperlukan ibu pada saat ini sesuai dengan kasus ini adalah kebutuhan tentang tanda bahaya kehamilan. Opsi yang tepat adalah C. Nah, tanda bahaya kehamilan apa saja? Seperti sakit kepala hebat, demam tinggi, kemudian bengkak pada wajah dan kaki ya. Kita takutkan mengalami masalah berupa ekstra preeklamsia ya, teman-teman. Kita coba lihat untuk opsi kebutuhan tentang istirahat. Kalau tentang kebutuhan istirahat ini bisa ya, namun ini kurang tepat untuk kasus kita yang ini karena ibu ini sudah mengalami keluhan sakit kepala ya. Kemudian tentang nutrisi ini tetap kita berikan ya pada setiap trimester. Namun untuk kasus sekarang ibu mengalami sakit kepala, otomatis lebih tepatnya adalah tanda bahaya kehamilan karena ibu ketika sudah tahu tanda bahaya kehamilan, dia akan lebih cepat untuk menginformasikan kepada bidan sehingga akan lebih cepat untuk ditangani. Nah, kebutuhan tentang imunisasi ini tidak tepat dan kebutuhan tentang mobilisasi juga tidak tepat. Jadi jawaban kita untuk soal nomor 15 ini adalah C, kebutuhan tentang bahaya kehamilan. Nah, itu tadi sahabat Askep dan sahabat Asbidan, beberapa contoh soal yang sering keluar pada saat UKOM kebidanan. Gimana? Mau soal yang lebih banyak lagi? Jangan lupa saksikan video-video kita selanjutnya, pembahasan soal-soal uji kompetensi kebidanan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube channel Abskep Indonesia. Sampai jumpa!